Segala sesuatu dalam hidup di dunia ini ada kuncinya. Kita tidak bisa membuka ruangan ini tanpa memiliki kuncinya. Sebagaimana bangunan di dunia ada kuncinya, surga pun memiliki kuncinya. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Lantas ternyata menuntut ilmu juga ada kuncinya, jemaah. Ini banyak para penuntut ilmu yang berangkat modal semangat tetapi tidak membawa kuncinya, sehingga besar hati ingin mendapatkan kemanfaatan tapi pulang mendapatkan sebuah kesia-siaan. Al-Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim beliau mengatakan bahwa di antara kunci seorang penuntut ilmu itu ada dua. Kuncinya banyak tapi di antara kuncinya adalah dua. Siapa yang mampu menjaga kunci ini dan membawanya setiap kali berangkat ke majelis ilmu, yakinlah bahwa dia akan bisa membuka kunci tersebut. Karena tidak jarang orang-orang yang menuntut ilmu, hingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ilmu itu ibaratkan pedang. Pedang kalau dipegang orang yang mengerti tentang menggunakannya, maka pedang itu bermanfaat. Tapi kalau pedang itu dipegang oleh orang yang tidak mengerti ilmunya, maka pedang itu melahirkan kemudaratan. Maksudnya ilmu kalau diamalkan itu akan memberikan kemanfaatan. Tetapi ilmu kalau tidak diamalkan memberikan ancaman. Rasulullah dalam satu hadis dalam kitab-kitab tauhid disebutkan, di antaranya kitabnya Syekh Fauzan rahimahullah, dikatakan al-iman bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu kata Rasulullah memiliki sampai 70 cabang lebih. A'laha yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan segala penghalang di jalan. Jadi artinya ketika anak-anak kita menuntut ilmu, kita sendiri menuntut ilmu, di rumah banyak kezaliman, banyak sesuatu yang tidak berada pada tempatnya, kita biasa-biasa saja, tidak tergerak hati kita untuk membenarkan, memperbaiki, maka menunjukkan bahwa ilmu kita tidak tumbuh menjadi keimanan tadi. Itu mengerikan. Maka Imam Zarnuji memberikan kunci menuntut ilmu. Kata Imam Zarnuji, as-sabru was-sabar. Kunci sukses menuntut ilmu adalah sabar dan tekun. Kunci as-sabru. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah juga seorang tabi'in mengatakan kunci menuntut ilmu kalau beliau nambahin 4. Satu, binafil i'timad, jauhi sifat sombong ketika kita hadir di majelis ilmu atau membangun lembaga keilmuan. Karena lembaga ilmu adalah lembaga perjuangan. Jadi jauhi sifat sombong kata beliau. Yang kedua, bisayri fil bilad, ilmu tidak bisa diraih kecuali kita dengan datang ke ilmu, bukan ilmu yang mendatangi kita. Al ilmu ya'ti wa la yu'ta kata para ulama. Yang ketiga, bukurun ka bukuril ghurab, hendaklah penuntut ilmu itu gercep, sigap, duduk di majelis ilmu, mencatat, menghafal, menghadiri, gercep. Kabukuril ghurab kata beliau, seperti gercepnya, lincahnya seekor gagak. Dan yang terakhir beliau mengatakan kunci di antara menuntut ilmu adalah sabrun ka sabril jamad, sabar seperti sebarnya benda mati. Saya ini benda mati, kalau nggak ada yang mindahin nggak bakal pindah ini. Begitulah para penuntut ilmu betul-betul mendapatkan ilmu dari sang guru. Guru itu kata para ulama kayak pohon kurma, jangan dipaksa didorong-dorong, dijedok-jedok, karena kurma tidak akan jatuh. Tunggu sampai rutop itu jatuh. Masya Allah, luar biasa. Maka Imam Zarnuji mengatakan kunci menuntut ilmu adalah sabrun, sabar. Yang kedua, as-sabat, tekun. Gak bisa nuntut ilmu dikit-dikit, lama amat sih kayak gini-gini terus lain sebagainya, menjenuhkan dan lain sebagainya, gak bisa. Harus betul-betul diraih dengan ketekunan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ulama arba'atul madhab ini menuntut ilmu dengan penuh ketekunan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada satu athar mengatakan puluhan tahun Imam Syafi'i tidak bisa tidur dalam kondisi meluruskan kakinya, karena saking banyak tumpukan kitab dan tulang serta kulit untuk mencatat ilmu-ilmu beliau. Tekun beliau.